akan menjadi zakat, akan menjadi sodakoh biasa. Rawang riwayatake huing hadis sapa Abu Dawud atau Ibnu Majah wa sahahul Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Babu sodakoh tatawu. Di bab selanjutnya kita akan membahas tentang sodakoh tatawu. Hadis pertama an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Abi Hurairah. Sabatun utawi wong pitu yudilluhum kang ngiyup-ngiyupi hum ing sab'ah sapa Allah fidillihi ing dalam iup-iupane Allah. Yauma ing dalam siji dina ladilla kang ora ana iup-iupan iku maujud iladilluhu angin kejaba iup-iupane Allah. Fada karonuli nutur Sopo Abi Hurairah al hadisa ing hadis wa fihi lan ing dalam hadis warajulun rupane hadis warajulun utawi wong lanang tasoddaqo kang sedekah sapa rajul bisedaqatin kelawan sedekah fakhfaha nuli nyamarake sapa rajul ha ing sedekah hatta la ta'lama sehingga orang ngerti apa shimaluhu tangan kiwane rajul ma ing perkara tungfiku kang nafaqake apa yaminuhu tangane rajul muttafaqun alaih. Hadis ini adalah menunjukkan keutamaan menjalankan sedekah, menjalankan ibadah pemberian secara cuma-cuma kepada orang lain atau sedekah jariyah. Keutamanya apa bagi mereka yang menjalankan sedekah? Ada sebuah hadis di sini disebutkan oleh Abu Hurairah. Ada 7 golongan. Yang 7 golongan tersebut itu mendapatkan payung, mendapatkan teduhan dari Allah, di mana pada saat itu tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduhnya yang Allah siapkan. Siapa 7 orang itu? Salah satunya adalah tadi seorang rajulun tasaddaqah bisadaqatin fa'aghfaha. Seorang yang melakukan sedekah jariyah yang disamarkan, tidak diberitahukan kepada orang lain, tidak dipamerkan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan sedekah yang disamarkan, atau biasa kita sebut dengan sedekah sirri. Sedekah sirri ini contohnya bagaimana ya? Contohnya memberi sesuatu itu tidak ada yang tahu. Ada orang ingin sedekah ke tetangganya, bawa ayamnya masih hidup tapi kakinya diikat, diletakkan di pintunya, ditulisi silahkan dibeleh, disayur. Tidak tahu si pemilik rumah itu atau tetangganya itu siapa yang memberi. Ini yang disebut dengan sedekah sirri. Nah, apakah setiap sedekah itu harus dilakukan dengan sedekah sirri? Ya lebih amannya memang begitu. Yang dimaksud dengan aman ini agar sedekah sirri itu kan kalau tidak dilihat oleh orang lebih terjaga dari penyakit riya yang ada pada diri orang yang memberi sedekah. Nah, sementara sedekah yang alania yang dinampakkan ini lebih mudah untuk terjangkit virus penyakit ya, sombong, riya, ujub dan lain sebagainya itu. Sehingga dia tidak lebih utama dibanding yang sirri. Tapi kalau seandainya pun kita telah mempersiapkan hati kita untuk tidak terpengaruh dengan orang lain, sedekah biasa itu ya nggak masalah. Bahkan kalau beberapa teori itu mengatakan sedekah yang dinampakkan itu bisa menjadi sunnah kalau dalam saat bersedekah dengan cara yang dinampakkan itu orang yang bersedekah itu niat
dia menampakkan sodako agar orang lain mengikutinya untuk melakukan sodako. Artinya di sana ada tarbiyah, pembelajaran bagi orang lain ya dalam penampakan atau menampakkan sodako yang diberikannya kepada orang lain. Itu begitu. Jadi pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan ini adalah dari amal-amal yang nampak. Kemudian mereka berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tinggal ngatur hati saja. Pada saat bersedekah, pada saat beramal, pada saat ngaji semacam ini, hatinya diatur. Pertama-pertama ya begitu susah untuk ikhlas itu. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ngaji, terbiasa ngaji semacam ini, nggak ada unsur-unsur yang lain, keinginan-keinginan yang lain kecuali menyebarkan apa yang menjadi bagian daripada syariat Islam yang harus disebarkan kepada masyarakat. Itu. Imam Ghazali itu mengajarkan begitu. Kalau beramal menunggu ikhlas, menunggu ridho, menunggu hati itu ya betul-betul karena Allah melakukan ibadahnya, ini nanti gak beramal-amal. Tapi kata Imam Ghazali, beramallah kamu. Nanti kalau amal itu sudah menjadi kebiasaan, kamu gak akan mengatakan bahwa kamu punya amal. Karena sudah menjadi satu kebiasaan, satu adat. Kalau nggak dilakukan satu adat itu, satu kebiasaan itu akan merasa ada yang kurang. Itulah yang kemudian menjadi ikhlas. Maka kita harap segala amal-amal kita itu membentuk jiwa kita dalam hal keikhlasan kepada Allah. Nah, apa bisa amal kita itu membentuk jiwa kita? Sangat bisa. Karena amal-amal itu atau perbuatan-perbuatan baik itu identik sekali dengan mendorong kita untuk berbuat baik. Sementara sebaliknya perbuatan buruk itu mendorong kita untuk berbuat buruk. Nah, jadi begitu. Jadi dalam Islam itu tidak melulu satu teori saja, tapi di situ ada alasan hukum ya, yang menyebabkan sesuatu itu akan diharamkan, sesuatu itu tidak diharamkan, dan itu yang harus kita pegang. Artinya dalam kaitan yang tadi saya katakan adalah ketika hukum mensodakohkan sesuatu itu dengan cara yang sir itu lebih baik ya. Itu kapan lebih baiknya? Ketika pada saat dia sodako sir dan hatinya tidak terpengaruh terhadap sodakonya. Artinya dia tidak menganggap bahwa dirinya sodako. Tapi kalau seandainya meski dia sodako sir dan hatinya mengatakan aku sodako sir ini biar menjadi orang yang hebat, nanti saya bisa ngejek kawannya, itu nggak bagus juga meski dilakukan secara sir. Sebaliknya kalau seandainya kita sodako alania atau sodako yang dinampakkan, kemudian dalam hati kita kok ini karena Allah dan tidak menganggap bahwa kita pernah sodako ya, tidak merasa dirinya pernah sodako sehingga tidak membanggakan diri, ini akan lebih baik. Jadi intinya itu, substansi daripada baik atau tidak adalah dalam sodako itu hati yang ikhlas. Bukan dinampakkan atau tidak dinampakkan, tapi substansinya adalah hati yang ikhlas liwajhillah, karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena pengen sanjungan, bukan karena merasa punya amal, bukan. Nah, kita biasanya kan begitu. Jadi setan itu pinter banget kalau menggoda itu. Sodako siri. Ini kamu kalau sodako siri kan hatimu tenang, nanti kamu bisa, wah kamu paling hebat, nah itu begitu. Gak bagus juga itu. Wan Uqbah bin Amir, saking Uqbah bin Amir kola dawu sapa Uqbah bin Amir sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yaqulu dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kum lumri'en utawi saben-saben wong fidilli sedekatihi iku ing dalem
yup-yupane sodakone wong. Hatayuf salo, hatayuf sola ya. Sehingga dan putus apa benan nasi antarane wong. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim lan Hakim. Kalau kita terjemah, setiap orang itu nanti pasti akan berada di payungnya mereka masing-masing dari setiap sedekah mereka. Jadi orang itu nanti akan berada di payung sedekahnya nanti di akhirat. Kapan ini dilakukan? Mungkin pada saat ya setelah Yaumul Ba'ats itu, di padang mahsyar itu. Di padang mahsyar kalau kita lihat Qatrul Khawais itu, saat kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang semua, ngono ya enggak ono sing merangsang. Karena apa? Semuanya ketakutan. Tapi semuanya telanjang, enggak ada busananya. Pada saat semacam itu kemudian kita mencari syafaat, mencari pertolongan. Dan dalam keadaan mencari pertolongan itu, kita seasing di tempat mana kita berada pada saat itu. Seolah-olah tidak ada penghujung dari dunia yang pada saat itu ada, atau dari alam yang pada saat itu ada. Tidak ada pada saat itu pohon-pohonan, juga tidak ada rumah-rumah, begitu tidak ada. Itu yang disebut dengan tadi, tidak ada yup-yupan, tidak ada teduhan selain teduhannya Allah. Nah, pada saat semacam itu kita semuanya mencari nabi yang bisa mensyafaati kita. Kita datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bisa enggak engkau mensyafaati kami? Kata Nabi Adam, tidak, saya tidak bisa mensyafaati kalian. Lawang saya dulu pernah makan buah huldi. Sana-sana kamu ke Nabi Ibrahim. Di Nabi Ibrahim juga sana-sana kamu ke Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan, saya tidak bisa ngasih syafaat. Lawang saya dituhankan nama umat saya. Sana ke Nabi Muhammad. Perjalanan kita dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu sangat jauh. Puluhan tahun, ratusan tahun, berjalan terus mencari dan dalam keadaan ketakutan. Dan pada saat itu tidak ada teduhan, panas di padang pasir begitu. Maka keuntungan bagi kita adalah yang punya sedekah pada saat itu. Pada saat kita berjalan menuju para nabi untuk mendapatkan syafaatul uzma, pada saat itu kita punya payung, punya peneduh, punya yup-yupan bahasa Jawanya, untuk mengantarkan kita ke tempat-tempat para nabi tersebut. Nah, apa yang bisa menyebabkan kita mendapat teduhan itu? Yang bisa menyebabkan kita mendapat teduhan adalah sedekah kita, sedekah yang ikhlas liwajhillah. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Wan Abi Sa'id Al-Khudri lan saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Nabi, ayu muslimin utawi dene muslim ayu muslimin utawi dene muslim. Muslim itu adalah orang yang Islam. Kasa kang nyandangi sapa musliman ing wong liya, tauban ing dodot ala uriyen ing ngatasé tingkah udo. Kasa mongko nyandangi hu ing muslim sapa Allah min khudril jannati saking dodote surga. Wayuma muslimin lan dindine wong muslim iku atama aweh mangan sapa man musliman ing wong muslim
Ala jui at'amahu ing atase luwene panganane muslim. Sapa Allah min thimaril jannati saking wone surga. Wayul muslimin lan dindine wong muslim iku sakoh nginumi sapa musliman ing wong muslim. Ala tomain ing atase tingkah ngelak saka mongkong minumi hu ing muslim sapa Allah mirahikin saking arak surga al maktumi kang denelan. Rawan riwayatake hu ing hadis sapa Abu Dawud fi isnadi lan ing dalam musnade Abu Dawud linun kang lemes. Hadis ini adalah lagi-lagi menceritakan keutamaan orang yang sedekah. Kata Nabi, ayuma muslim kasa musliman thauban ala uriyin kasahungohu min khudril jannah. Seorang muslim yang mau memberi pakaian kepada muslim yang lain yang telanjang, maka Allah akan memberi pakaian baginya dari pakaian surga. Subhanallah, saya melihat ini adalah dilakukan oleh kawan-kawan kita yang peduli sekali dengan orang-orang yang gila di jalanan. Kadang-kadang orang gila tersebut itu tidak pakai pakaian, atau pakai pakaian tapi pakaiannya kumal. Begitu banyak sekali kotoran-kotoran yang ada di pakaian mereka. Tentunya ini akan menjadi satu jalan untuk datangnya satu penyakit. Kawan-kawan kita telah melakukan satu aksi di mana aksi tersebut itu saya kagumi. Hadisnya ada ini. Mereka pasti akan mendapatkan yang namanya imbalan-imbalan dari Allah. Akan diberi yang namanya pakaian dari pakaian surga. Dan kita kapan melakukan itu? Kesempatan ini kita banyak sebetulnya untuk bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Tapi kita juga tidak bisa melakukan hal tersebut. Kita bisa hanya iri kepada orang lain yang bisa melakukan itu. Hanya memberi pakaian kepada orang yang gila di jalanan, yang kita anggap mereka adalah sepele, kita anggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, bahkan kita sering suudon kepada mereka. Tapi ini penting dilakukan. Cukup melakukan itu. Ayuma muslimin at'ama musliman ala jui at'amahu ngohu min thimaril jannah. Kalau ada juga orang muslim memberi makanan kepada orang muslim dalam keadaan lapar, maka dalam kaitan ini Allah juga akan memberi orang muslim tersebut makanan dari makanan surga, dari buah-buah surga. Kita tidak bisa melakukannya. Kita belum melakukannya. Nah, daripada saat ini saya katakan, yuk, siapa tahu kita memiliki kelebihan. Kita beri mereka kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di jalan-jalan itu. Baik itu bapak-bapak tukang beca yang pada saat semacam ini, dalam keadaan semacam ini, mereka menggayuh becaknya, ternyata tidak ada sewa, atau ada sewa tapi nanti pada gilirannya hanya 1-2 yang tidak cukup untuk makan satu hari bagi bapak tukang becak dan keluarganya.
Monggo-monggo yang mendengar pengajian ini mudah-mudahan terketuk hatinya untuk memberi kepada yang lain. Wa ayyuma muslimin saqo musliman ala domain sakohungohu minarrohiki al maktum. Dan barang siapa yang memberi minum kepada orang muslim dalam keadaan hausnya, maka Allah akan memberi minum orang tersebut dari arak surga. Arak ini bukan satu apa yang sebagaimana kita pahami. Arak yang pada saat itu adalah satu kegemaran orang jahiliyah untuk meminum arak. Yang namanya arak pada saat itu sangat digemari sehingga nikmat rasanya. Tapi kemudian Islam mengharamkannya, karena arak di dunia itu, arak yang ada pada zaman jahiliyah merupakan arak yang membahayakan bagi jiwa kita, bagi otak kita, sehingga diharamkan. La dororo wala diroro. Tidak boleh kita membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Termasuk minum arak itu kan membahayakan diri kita dan orang lain kalau kita melakukan kejahatan-kejahatan dari sebab minum arak tersebut. Diharamkan oleh agama Islam. Tapi yang dimaksud arak di sini adalah satu minuman nikmat yang digandrungi oleh kita, nanti diberikan pada kita saat nanti kita di surga. Jadi bukan arak-arak, whisky dan lain sebagainya itu. Rawang riwayatake sapa Abu Dawud wa fi isnadihi lain. Wan Hakimin lan saking Hakim bin Hizam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Hakim bin Hizam al yadu utawi tangan al ulya kang luhur iku khairun luwih bagus min yadi saking tangan asufla kang ngisor. Wabda'u lan ngawitono sapa biman kelawan wong ta'ulu kang nginoni sapa sira ing man. Wa khairu shadaqati lan utawi sebagus-baguse sedekah iku ma perkara kana kang ana apa mah andohari kina saking jabane wong sugih. Waman utawi sapane wong iku yastafif amre kareksa sapa man yuif mongko ngreksa hu ing man sapa Allahu Allah. Waman utawi sapane wong iku yastahni amre semugi sapa man yukhni mongko nyemugake sapa hu ing man sapa Allahu Allah. Muttafaqun alaih. Wa lafdu utawi lafat iku lil Bukhari kedua Imam Bukhari. Ini berkaitan dengan mentalitas. Mentalitas dari orang Islam itu yang bagus bagaimana? Kalau melihat al-yadul ulya khairu min yadi suflah. Itu mentalitas orang Islam adalah yang harus mempunyai jiwa yang tinggi. Itu yang bagus. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang tinggi ini? Jiwa yang tinggi ini adalah jiwa-jiwa yang tidak meminta. Jadi dia bukan peminta, bukan pengemis. Peminta itu, pengemis itu. Ya, jiwa-jiwa yang punya jiwa pengemis itu, jiwa-jiwa yang punya jiwa peminta itu akan hilang nanti kemaluannya. Rasa malunya itu akan hilang. Akan hilang. Kita lihat beberapa pengemis di jalanan itu. Bukan mereka tidak punya uang, bukan. Bukan mereka tidak punya rumah, bukan. Tapi mereka itu melakukan hal tersebut karena mudahnya mencari uang dengan cara itu. Ini kan mental-mental pengemis itu. Pekerjaan yang bagus itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya sendiri, bukan meminta.
Nabi ditanya oleh sahabat, ayu amalu ayu amalu afdolu ya Rasulullah. Wahai Rasul, pekerjaan apa yang paling bagus ya Rasul? Nabi mengatakan, amalu rajul biyadi. Pekerjaan dengan tangannya sendiri itu yang bagus. Kalau beberapa daripada tafsir ayat hadis ini adalah menjadi petani, menjadi pedagang yang jujur. Yang dimaksud adalah ya lebih konteksnya lagi secara substansi ya, yang dimana pekerjaan itu adalah dari usaha kita, bukan dari minta-minta. Itu yang bagus. Jangan punya mental minta-minta. Yang saat ini kita sama-sama merasakan penderitaan ya, yang bukan hanya dirasakan oleh orang miskin saja, tapi dirasakan oleh orang kaya. Virus pandemi atau pandemi virus corona ini menyebabkan kita semua sengsara, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah, pada saat semacam ini lah kok kita sudah punya ini punya itu masih saja menerima pemberian dari pemerintah dan ayam-ayam saja. Apa kita nggak pernah mikir dalam keadaan semacam itu banyak orang yang di sana yang tidak dapat, yang sebetulnya dia lebih berhak mendapatkannya. Jadi mentalitas, sekali lagi mentalitas, jangan pernah minta-minta. Terutama minta-minta dalam minta pribadi. Kalau minta-minta untuk urusan umat itu tidak masalah. Anda minta-minta tapi untuk yatim piatu silahkan. Anda minta-minta tapi untuk membangun masjid silahkan, karena semua kepentingan umat. Anda minta-minta untuk membangun satu pendidikan, satu lembaga pendidikan silahkan, karena itu untuk umat. Untuk umat, ditarbiyah, untuk belajar. Tapi kalau minta untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri, ini yang nggak bagus itu. Yang nggak bagus itu di situ. Ingat, yadul ulia khairu min yadil sufilah. Tangan di atas lebih baik dibanding dengan tangan di bawah. Wa abdau biman ta'ulu. Maka kalian harus belajar daripada yang apa? Maka kamu harus memulai dari orang yang yang hina gitu. Wa khairu shadaqati makanaan dohrin hina. Sebaik-baik sedekah itu adalah dilakukan oleh orang yang kaya. Sebaik-baik sedekah artinya apa? Apakah orang miskin ketika sedekah tidak baik? Wah, itu lebih baik itu. Tapi yang pantas untuk melakukan sedekah, memberi sesuatu itu adalah harusnya terketuknya hatinya orang kaya. Jadi begitu. Jadi dianggap bagus itu karena bukan karena yang miskin tidak bagus melakukan sedekah. Sangat bagus itu yang miskin sedekah. Wis miskin kok sedekah, bagus. Tapi yang lebih berhak itu harusnya ya di sini yang dianggap khairun atau bagus itu adalah yang berhak. Itu yang kaya, karena dia lebih layak memberikan harta bendahnya kepada orang yang lebih rendah di bawahnya. Waman yasta'fif yu'fif hungwah. Orang yang menjaga orang lain pasti akan dijaga dirinya oleh Allah. Waman yastaghni yughni Allahu. Dan orang yang bikin orang kaya orang lain, dalam kaitan ini bukan korupsi loh ya. Maksudnya yang memperkaya orang lain itu membuat orang miskin itu mencukupi kebutuhannya. Itu yang disebut dengan mayyastaghni yughnihi Allahu. Barang siapa yang mencukupi orang lain,
mencukupi orang lain ini tidak korupsi, ya, dia pasti akan dicukupi hidupnya oleh Allah. Ya Allah, saya dulu bukan orang-orang yang berpunya begitu. Tahun 2012 atau tahun 2012 saya menikah nggak punya apa-apa. Tapi pada saat itu saya udah bertekad aja. Sebetulnya pengen merantau, pengen bekerja yang lebih layak lagi. Tapi saya pikir, apa pesan Kiai saya, Kiai Jamal mengatakan, kalau kita dibutuhkan di masyarakat, layani masyarakat. Saya anggap diri saya masih dibutuhkan di pondok pesantren kita ini. Untuk ngaji, untuk diniyah. Maka pada saat itu saya nggak mengikuti apa keinginan saya untuk bekerja di luar dari pesantren ini. Akhirnya saya di sini terus. Lahir anak saya tambah bingung, bukan tambah senang. Karena belum punya rumah, belum punya apa-apa. Ya, pada saat itu ada jalan. Ada jalan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini yang disebut dengan waman yastaghni yughnihullahu anhu. Orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain pasti akan diberi sesuatu kepadanya dari Allah. Nah, maka daripada itu anak pesantren gak usah pesimis dalam hidup. Udah berjuang di masyarakatnya masing-masing. Apa yang kamu bisa. Itu pesan Kiai saya begitu. Jadi berjuang. Dalam keadaan yang tidak enak, nanti pasti akan ada jalan yang lain. Muttafaqun alaihi wa lafdu utawi lafadz kulil Bukhari, kedua Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit nafi tori qatihim wa mu'afati minan fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayah anda hajati ilaihi walatung sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayah anda hajati ilaihi walatung sinihi ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.